Halo sahabat-sahabat pecinta kereta api di Indonesia. Saya Sumino Eko Saputro sebagai dosen pada Institut Transportasi dan Logistik Trisakti yang kebetulan kami memiliki program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan, di mana fokus dari yang kita pelajari adalah teknologi perkeretaapian. Marilah kita belajar mengenai teknologi perkeretaapian, dan melalui acara ini kami akan sampaikan mengenai bagaimana teknologi perkeretaapian. Namun demikian tentunya kami akan sampaikan awal daripada mengapa kita harus memilih perkeretaapian. Kita sebagai masyarakat sosial tentunya sangat membutuhkan mobilitas, di mana mobilitas itu tentu sangat dengan transportasi. Dalam dunia transportasi kita mengenal baik itu penggunaan mobil pribadi, kendaraan pribadi, maupun tentunya dari kendaraan bersifat umum. Oleh karena itu maka pemerintah DKI Jakarta atau dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, di mana badan tersebut mengelola mengenai transportasi perkotaan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. BPTJ mendapatkan tugas untuk mengelola transportasi di Jabodetabek, baik itu transportasi mengenai jalan raya maupun jalan kereta api, karena itu menjadi suatu kewajiban pemerintah. BPTJ di dalam pengelolaan ini mengeluarkan rencana induk transportasi Jabodetabek, di mana di dalamnya memuat berbagai macam rencana induk tersebut, di mana di sana dikenal dengan 9 pilar dari RITJ. Nah, yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah pilar yang keempat dan pilar yang kelima, di mana pilar keempat adalah sistem transportasi berbasis jalan rel, dan yang kelima adalah sistem transportasi yang terpadu. Oleh karena itu maka kami mencoba untuk memperkenalkan mengenai transportasi yang berbasis jalan rel. Dan kali ini para sahabat pencinta kereta api, kita akan membahas mengenai LRT. Nah, sebelum itu kami ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat pencinta kereta api, mengapa perkeretaapian harus kita pilih? Karena perkeretaapian mempunyai suatu keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem transportasi yang lain. Keunggulan pertama adalah kereta api pasti harus menembus ke jantung kota. Karena apa? Karena memang dari awal semua desain jalur perkeretaapian tentu diawali dari pusat perkotaan. Yang kedua adalah mengangkut dalam jumlah yang besar, tentunya punya kapasitas yang luar biasa besarnya. Dalam satu waktu dia bisa mengangkut lebih dari ratusan orang. Yang ketiga adalah hemat lahan. Kita cukup membutuhkan jalur yang relatif tidak lebar tetapi mampu untuk melaksanakan teknologi transportasi kereta api. Yang keempatnya adalah kita hemat energi dengan energi yang dapat digunakan dengan teknologi yang baru. Kemudian tidak polutif. Artinya apa? Karena kita bisa menggunakan elektrifikasi. Yang keenam adalah cepat. Ya, cepat kita bisa menempuh perjalanan dengan aman dan lancar, dan tidak terpengaruh kepada cuaca. Apakah itu hujan lebat, apakah itu panas terik, ataukah itu ada asap dan sebagainya. Yang kedelapan adalah nyaman, aman, dan lancar. Dengan berbagai macam keunggulan-keunggulan tersebut, tentunya
kita mempunyai suatu peluang yang sangat besar untuk dapat mempelajari lebih detail mengenai masalah perkereta-apian. Kita di Indonesia mempunyai LRT, yaitu Light Rail Transit, atau di Indonesia disebut sebagai lintas raya terpadu. Nah, di Jakarta kita memiliki LRT dua jenis. Yang pertama adalah LRT Jakarta yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, dan yang kedua adalah LRT Jabodetabek. Dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. LRT Jabodetabek ini mempunyai panjang total kurang lebih sekitar 4,5 km, terdiri dari 3 lintas. Yang pertama adalah lintas dari Harjamukti menuju ke Cawang. Yang kedua adalah lintas dari Bekasi Timur menuju ke Cawang. Dan yang ketiga adalah dari Cawang menuju ke Duku Atas. Di mana total jaraknya adalah 44,5 km dan terdiri dari 18 stasiun. LRT ini dikerjakan pada fase yang satu, ini adalah lintas sepanjang 44,5 km. Fase kedua direncanakan akan menghubungkan antara Duku Atas menuju ke Palmerah, dari Palmerah menuju Bogor, dan juga dari Palmerah menuju ke Senayan. Tapi itu dalam perencanaan pada fase yang kedua. Mari kita masuk ke hal yang berikutnya, yaitu mengenai konstruksi. Untuk membahas mengenai prasarana tersebut, konstruksi yang digunakan oleh LRT Jabodetabek adalah elevated track, di mana menggunakan girdernya adalah U-shift dan tidak menggunakan balas, artinya kita menggunakan straight track. Lebar spurnya kita menggunakan normal gauge, yaitu 1435 mm, dan rel yang digunakan adalah tipe rel 60, dan rel tersebut diadakan pengelasan secara menerus sehingga kita sebut dengan rel panjang menerus. Untuk menyalurkan mengenai elektrifikasinya, kita menggunakan sistem rel ketiga, dan kita juga menggunakan penambat rel yang elastis. Keunggulan dari konstruksi U-ship girder ini adalah pertama, tahan terhadap gempa. Yang kedua, tersedia walkway. Ketiga, mengurangi waktu konstruksi dan biaya konstruksi. Yang keempat adalah mengatasi keterbatasan lahan. Yang kelima adalah memiliki penghalang kebisingan, karena ada suatu tembok yang ada di sampingnya, dan tentunya ditinjau dari segi estetika itu akan masih menjadi bagus. Prasarana berikutnya adalah prasarana pendukung operasi. Yang termasuk di dalam prasarana pendukung operasi adalah persinyalan, telekomunikasi, dan listrik aliran atas. Untuk LRT Jabodetabek ini, sistem persinyalannya kita menggunakan CBTC, yaitu Communication Based Train Control. Dan tentunya didukung dengan ATP, yaitu Automatic Train Protection, dan ATO, Automatic Train Operation. Selain itu didukung dengan tentunya interlocking yang bagus dan zone controller. Dan juga wayside signaling equipment itu juga harus kita laksanakan dan sebaik-baiknya. Di samping itu juga kita membuat onboard equipment. Di samping itu juga ada indoor signaling equipment. Artinya kita memiliki suatu bangunan untuk bagaimana menempatkan peralatan-peralatan tersebut sehingga operasional perkeretapian itu dapat berjalan dengan baik. Berikutnya kami ingin berikan gambaran kepada para pencinta kereta api
bahwa perbedaan antara listrik aliran atas yang digunakan baik itu pada MRT maupun pada kereta komuter itu ada di atas, yaitu aliran listrik yang berada di atas kereta. Sedangkan untuk yang LRT Jabodetabek ini menggunakan third rail atau rel ketiga dengan power supply-nya 750 volt DC, yaitu disalurkan melalui rel ketiga. Dengan demikian secara estetika LRT Jabodetabek tentunya bersih, tidak terdapat suatu konstruksi listrik yang ada di atas jalan kereta api. Sarana yang digunakan atau KRL yang digunakan itu merupakan suatu kereta yang diproduksi oleh PT Inka, yaitu satu produk yang ditangani oleh anak bangsa. Oleh karena itu maka tentunya kita berbangga bahwa kereta kita sudah diproduksi oleh bangsa sendiri. Nah, kereta tersebut mempunyai spesifikasi, tentunya adalah track gauge-nya itu 1435, kemudian tekanan gandarnya itu ada 12 ton, jari-jari minimumnya itu 8 meter. Apa yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan adalah bahwa kereta tersebut dapat melalui lengkungan dengan jari-jari minimum 80 meter. Sebagai contoh mungkin kita bisa melihat ada suatu lengkungan yang berada di jalan MT Haryono, terus menyeberang belok menuju ke Kuningan. Itu adalah suatu lengkungan yang merupakan lengkungan terpanjang yang kita tahu. Kecepatan desain adalah 100 km per jam dan kecepatan operasi adalah 85 km per jam. Kapasitas tempat duduk itu adalah 48 tempat duduk dan kapasitas berdiri itu adalah 89. Rangkaian terdiri dari 6 kereta sehingga total penumpangnya 750 penumpang. Dan diprogramkan bahwa untuk setiap hari itu kurang lebih berjalan 27 kali. Power supply-nya adalah 750 volt DC. Di dalam operasional LRT Jabodetabek ini, kita menggunakan sistem Grid of Automation level yang ketiga, atau kita singkat dengan GUA 3. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sudah untuk pemberangkatan dan penghentian kereta api itu semuanya secara otomatis, tidak menggunakan driver. Namun demikian, dalam GUA 3 ini kita masih dibantu oleh petugas, di mana tugasnya adalah untuk melaksanakan menutup dan membuka pintu, dan juga apabila terjadi hambatan maka dia bisa mengambil langkah-langkah tersebut. LRT ini dioperasikan mulai jam 05.45 pagi dan berhenti pada jam 23.00. Jumlah kereta per hari adalah 27 kereta per hari dan satu trainset terdiri dari 6 kereta dengan kapasitas angkutnya 750 penumpang. Dalam program perencanaannya, headway dari operasional kereta api kita adalah 3 menit. Diharapkan dalam satu hari kita mampu mengangkut penumpang 114.000 penumpang per hari. Di dalam bidang operasional kita untuk menjalankan kemudahan kepada para pengguna jasa, kita menerapkan sistem integrasi yang sangat bagus. Integrasi tersebut kita menggunakan pola untuk first mile, kemudian dilakukan transportasi menggunakan LRT, dan kemudian ada last mile. Sehingga dari rumah menuju ke tempat kereta LRT ini dapat menggunakan jalan kaki
dapat menggunakan bersepeda, dapat menggunakan mikrobus dengan BRT dan sebagainya. Dan demikian juga dengan last mile-nya. Nah, integrasi tersebut betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik itu dari sistem fisiknya di terminal, kemudian menghubungkan juga antara terminal LRT dengan BRT atau dengan Transjakarta atau juga dengan KRL komuter. Ya. Dan ini bisa kita lihat contoh dari integrasi tersebut, kita lihat di stasiun Cawang. Dari KRL ada suatu penyeberangan menggunakan lift, kemudian menggunakan jalan di atas jalan penyeberangan orang, kemudian masuk ke terminal atau pemberhentian dari Transjakarta. Kita bisa menyeberang menuju ke seberangnya itu juga Transjakarta, kemudian bisa menyeberang masuk ke stasiun LRT Jabodebek. Ini suatu contoh yang bagus sekali. Di samping itu juga bisa kita lihat integrasi yang bagus antara kereta cepat Jakarta-Bandung dengan LRT Jabodebek di Halim. Ini adalah sistem integrasi. Sistem keterpaduan yang dilaksanakan pada LRT Jabodebek itu sudah sangat memadai. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan angkutan yang pertama adalah first mile. Itu kita menggunakan kendaraan apapun, terutama menggunakan kendaraan jalan raya. Misalkan kita menggunakan Transjakarta, kemudian berhenti di situ, ada satu penyeberangan yang disiapkan menuju ke stasiun LRT Jabodebek. Pada waktu mau masuk stasiun, di situ ada gate untuk masuk yang cukup dengan kita tap dengan suatu alat elektronik, kemudian masuk ke peron. Antara peron dengan jalur yang dilalui LRT trennya itu ada barrier juga, ada penghalang juga, dan itu baru terbuka pada saat keretanya berhenti. Dengan demikian maka sistem keamanan dari stasiun terhadap penumpang akan bisa terjamin dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kira-kira sementara yang dapat kita pelajari pada LRT Jabodebek sampai dengan saat ini. Terima kasih dan akan ketemu lebih lanjut pada perkeretaapian yang lain. Terima kasih.